Sekarang ketika kita mengatakan ini juga nida Allah, panggilan Allah, makanya ulama di situ dianjurkan azan. Kalau dia menerjemahkan azan itu adalah panggilan sholat, terlalu sempit. Ya, dari bintu Asma itu, ya kan? Anaknya Asma dibawa sama Nabi, lalu Nabi mengadzankan telinga kanannya, mengkomatkan telinga kirinya. Mengazankan jenazah, ya, itu ada khilaf, ada khilaf, tidak bisa dipungkiri. Dari kalangan Al-Imam Syafi'i sendiri ada khilaf. Tapi kalau saya pribadi, saya azankan tetap. Karena kenapa? Mati itu bagian dari panggilan. Kan manusia itu dipanggil 4 kali, 3 kali di dunia, 1 kali di hari kiamat. Panggilan di dunia, panggilan sholat. Panggilan kedua, haji dan panggilan ketiga, panggilan kematian. Orang yang meninggalkan sudah berbalik, apa namanya ini? Apa itu? Kuntum amwatan summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi. Kembali kan? Kembali itu berarti dipanggil sama Allah, sudah dipanggil ruhnya sama Allah. Nah, yang pertama ini karena ikhtiar dan doa, sholat ya. Kita wajib berdoa supaya diberi keringanan untuk sholat. Yang kedua itu juga panggilan Allah, itu perlu doa karena tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Yang keempat panggilan surga, juga perlu berdoa supaya kita termasuk orang yang dipanggil masuk surga. Yang ketiga tidak usah berdoa, sudah pasti dipanggil. Tidak usah ya Allah takdirkan saya orang yang dipanggil dalam kematian. Tidak usah Anda berdoa, tidak berdoa dikabulkan insyaallah. Nah, sekarang ketika kita mengatakan ini juga nida Allah, panggilan Allah, makanya ulama di situ dianjurkan azan. Kalau dia menerjemahkan azan itu adalah panggilan sholat, terlalu sempit, berarti ilmunya tidak paham. Sahabat dulu mau rapat itu loh azan, mau disuruh kumpul sahabat yang lain disuruh azan, bilang azan kok supaya kumpul. Misalnya ada pengumuman perang kau suruh azan, Allahu Akbar kata semua. Berarti bukan cuma panggilan sholat, gitu. Panggilan jihad juga azan. Gitu. Jadi jangan terlalu sempit kita terjemahkan azan itu cuma panggilan sholat. Nah, bagaimana bayi yang lahir diazankan? Itu juga bukan panggilan sholat. Itu malah hadisnya kuat itu. Ya, dari bintu Asma itu, ya kan? Anaknya Asma dibawa sama Nabi, lalu Nabi mengadzankan telinga kanannya, mengkomatkan telinga kirinya. Nah, itu kan dalil, bukan sholat itu. Jadi kalau orang mau menyalahkan, itu harus lebih pintar dari yang disalahkan. Dan ternyata dia itu lebih baru dari antum. Cuma karena antum orangnya sabar, lebih baik diam. Jangan hadapi, berdebat, jangan. Yang penting tetap azankan. Udah, kau bilang enggak, sudah. Kenapa? Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya kalau dialog sama orang pintar, saya menang. Tapi kalau dialog sama orang bodoh, saya kalah. Karena orang bodoh tidak pakai ilmu, pakai nafsu. Menurut saya tidak begitu. Yang menurut Anda siapa? Kita cuma nurut Allah dan Rasulnya. Selesai. Paham ya? Jadi jangan. Kalau saya itu ada orang misalnya mau kritik kalian, tunggu dulu. Ke rumah mau bawa kitabmu, kita diskusi. Kan dia baca kitab aja tidak bisa kok mau dialog, mau debat. Ya apa sih? Baca ayat Al-Quran aja salah-salah mau debat. Makanya itu gini loh. Orang kalau sabuk putih, sambaran apa ngarasi banji? Kamu denting? Orang kalau sabuk putih itu, jangan lalu bersentuh. Nah, kumpul lagi. Jadi sebagian aja bergerak putih. Itu orang sabuk putih. Tapi kalau sabuk hitam, tenang dia, tidak gampang menyalahkan. Kalaupun melihat perbedaan, dia diam. Kenapa? Bukan bapakku, yang mati bukan keluargaku. Kenapa saya mau ganggu orang? Ya kan gitu ya. Orang kalau betul-betul berakhlak itu begitu. Perbedaan dia tidak ganggu selama bukan haknya. Contoh ini, ada orang meninggal tidak diazankan, tapi bukan keluargaku, saya tidak mau tegur. Kenapa? Tidak ada hakku. Tidak ada hakku. Loh, Habib, tapi ini penting. Tidak wajib. Kecuali wajib baru saya tegur. Misalnya ada orang jenazahnya nak menghadap ke timur, baru ikut tegur. Bukan di situ, di barat, kiblat. Karena wajib. Biar bukan keluarga aku ingatkan.
karena wajib. Dan selama itu sunnah, dia lakukan tidak lakukan, tidak usah ditegur. Ada orang minum berdiri, jangan ditegur. Kecuali kita kenal dan dia orangnya tidak tersinggung, ingatkan dia. Tapi ini alangkah bagusnya sunnah minum duduk. Coba lihat Sayyidina Hasan wal Husain. Ada orang ambil air wudhu Sembrono ambil air wudhu. Sayyidina Hasan wal Husain bikin strategi. Hasan Husain, tuh ambil air wudhu salah-salah. Bagaimana caranya tegur gini? Tenang. Begini strategiku. Kau Husain pura-pura kau ambil air wudhu kasih salah. Nanti saya datang tegur kau. Nah, suruh adiknya, karena dia adik. Jadi Sayyidina Husain pura-pura ambil air wudhu salah, datang kakaknya. Tidak begitu deh, yang benar itu begini, yang lalu begini. Ini di sebelahnya kali ini. Oh, ini paling yang benar itu. Menegur itu butuh akhlak, butuh sopan santun. Karena kalau kita sampaikan dengan tidak akhlak, walaupun benar penyampaian kita, tetap dianggap salah. Al-Quran ini, ya, wabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah, lemah lembutlah kalian kepada mereka. Siapa itu? Yang salah. Lau kuntam fawdan qalilal qalbi, kalau kau keras dan kasar kepada mereka, lam faddu min hawlik, mereka akan meninggal kamu. Gitu loh, paham ya? Nah, kemarin ada jenazah saya makamkan di Maros. Ya, waktu itu ada yang azan bukan di bawah, di atas. Tidak mau turun, di atas ke azan. Saya tidak tegur karena saya tidak wajib gitu mau azan di atas, di bawah, di mana terserah. Saya tidak mau ganggu karena nanti kira kesuntak. Bukan wewenangku gitu loh. Kita itu harus tahu mana batasan kita, mana bukan batasan kita. Itu namanya akhlak. Nah, paham ya? Jadi sudah jangan ditanggapi. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Pertanyaan kedua tadi? Isinya membuka itu. Kalau bacaannya saya sampai sekarang tidak dapat, dan saya tidak bisa menjawab kalau tidak tahu. Al-Imam Syafi'i mengatakan, wallahu alam, wallahu a'lam nisbul ilm. Hanya Allah yang tahu, itu bagian dari ilmu, setengah dari ilmu. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi ada ajaran para habaib. Ambil gundukan tanah 3, salah satunya ditempelkan di pipi lalu diciumkan sedikit. Gundukan pertama dibaca minha khalaqnakum. Gundukan kedua wa fiha nu'idukum. Gundukan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, saya ulang, minha khalaqnakum, dari tanah kau diciptakan. Lalu ambil tanah kedua, wa fiha nu'idukum, di tanah kamu dikembalikan. Gundukan ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kamu akan dibangkitkan kemudian hari. Ya, dikembalikan kepada Allah di kemudian hari. Yaitu pada kiamat, kan nanti kiamat itu tulang kan terbentuk kembali, terbentuk dari tanah itu semuanya. Ada air yang turun hujan sehingga semua jenazah bangkit kembali. Kapan Ustaz? Jangan sekarang, karena belum pinjari pondok